Pernahkah Anda menyimpan uang di tempat-tempat tersembunyi di dalam rumah, seperti di bawah kasur, di dalam kaleng bekas, di balik lemari pakaian, di sela-sela buku lama yang sudah berdebu, atau bahkan diselipkan di dalam bantal guling yang setiap malam Anda peluk sendiri? Berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, uang itu dibiarkan tersimpan rapi tanpa pernah disentuh. Seolah-olah tempat gelap dan sunyi itu adalah benteng paling aman untuk menyembunyikan tabungan masa depan. Padahal, tanpa Anda sadari, kebiasaan menyimpan uang di tempat-tempat tertentu di dalam rumah tersebut secara diam-diam sedang menarik energi kemiskinan, membuat keuangan hancur total, dan memicu seretnya aliran rezeki keluarga dari hari ke hari. Orang-orang tua dahulu sering mewanti-wanti hal ini melalui berbagai pantangan dan peringatan keras yang seringkali kita anggap remeh. Bahkan kita tertawakan sebagai mitos kuno yang tidak relevan lagi di zaman modern. Namun, jika dibedah dengan akal sehat dan kacamata ilmu pengetahuan masa kini, ada penjelasan logis yang sangat mengerikan di balik tempat penyimpanan uang yang keliru, dan dampaknya langsung merusak tatanan finansial rumah tangga Anda tanpa Anda sadari sedikit pun. Mengapa hal sekecil dan sesepele tempat penyimpanan uang bisa menarik kemiskinan yang begitu dalam? Jawabannya ternyata berkaitan sangat erat dengan sistem pengelolaan aset, kondisi psikologis manusia, kesehatan mental rumah tangga, serta cara pandang kita terhadap kemakmuran itu sendiri. Salam damai dan sejahtera bagi Anda para penonton setia saluran refleksi kehidupan, dimanapun Anda berada pada hari ini. Tariklah napas Anda dalam-dalam, tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan-lahan sambil melepaskan segala kepenatan pikiran yang mengganjal di dada Anda. Sebelum kita membongkar rahasia di balik tempat penyimpanan uang yang selama ini keliru, mari kita satukan niat terlebih dahulu untuk berbenah diri, membenahi rumah tangga, dan membenahi cara pandang kita terhadap harta benda. Saya memohon kepada Anda, luangkan sedikit waktu untuk menekan tombol suka pada tayangan ini sebagai simbol kerelaan hati Anda untuk membuang jauh-jauh kebiasaan buruk yang selama ini menutup pintu rezeki Anda. Dan untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda menuju frekuensi kemakmuran yang sesungguhnya, tuliskanlah afirmasi psikologis ini di kolom komentar, agar mata Anda membacanya berulang-ulang dan jiwa Anda perlahan-lahan meyakininya sebagai kebenaran baru. Ketikkan dengan jari Anda sendiri, resapi setiap kata yang Anda tulis. Uangku dikelola dengan bijak, disimpan di tempat yang benar, dan rezeki melimpah mengalir deras ke dalam hidupku. Sekali lagi, resapi maknanya dalam-dalam dan ketikkan sekali lagi di kolom komentar. Uangku dikelola dengan bijak, disimpan di tempat yang benar, dan rezeki melimpah mengalir deras ke dalam hidupku. Biarkan kalimat tersebut menjadi sauh yang menambatkan ketenangan finansial di dalam rumah Anda, menjadi jangkar batin yang menahan Anda agar tidak terombang-ambing oleh kecemasan finansial yang selama ini menghantui tidur Anda. Mari kita buka tabir rahasia ini dengan pikiran yang sangat logis, rasional, dan jauh dari unsur klinik atau tahayul semata. Semua penjelasan yang akan saya urai satu persatu murni bersumber pada ilmu tata kelola keuangan modern, psikologi perilaku manusia, ilmu manajemen risiko lingkungan, serta kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun namun sering disalahpahami maknanya oleh generasi masa kini. Mengapa leluhur kita zaman dulu membuat aturan atau pantangan yang melarang keras menyimpan uang di sembarang tempat di dalam rumah? Orang tua zaman dahulu menyebutnya sebagai tindakan yang bisa mendatangkan kesialan, mengundang bala, atau memancing tangan-tangan jahil dari makhluk yang tidak kasat mata. Padahal, secara sosiologis dan finansial, larangan tersebut sesungguhnya diciptakan agar masyarakat memiliki kedisiplinan tingkat tinggi terhadap keamanan dan produktivitas aset yang mereka miliki. Uang adalah alat tukar yang sifatnya dinamis. Ia diciptakan untuk berputar, dikelola dengan sistem yang jelas, dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif bagi kehidupan. Uang bukanlah benda mati yang pantas dikubur dalam kegelapan dan dilupakan begitu saja. Ketika Anda menaruh uang di tempat-tempat tersembunyi yang tidak semestinya, misalnya di bawah tumpukan barang rongsokan, di tempat yang lembab dan pengap, atau di area yang mudah dijangkau rayap, tikus, dan jamur, Anda sesungguhnya sedang memperlakukan aset Anda dengan cara yang salah secara mutlak. Anda sedang memenjarakan energi yang seharusnya mengalir bebas, memutar roda perekonomian keluarga, dan berkembang biak menjadi kemakmuran yang lebih besar. Bayangkan sejenak,
Sebuah benih padi yang seharusnya ditanam di tanah subur agar tumbuh dan berbuah lebat. Namun malah disimpan rapat-rapat di dalam kotak tertutup, jauh dari sinar matahari dan air. Benih itu tidak akan pernah tumbuh. Ia hanya akan membusuk perlahan-lahan dalam kegelapan. Begitu pula dengan uang yang disembunyikan di sudut-sudut rumah tanpa sistem yang jelas. Ia tidak akan pernah berkembang, ia hanya akan menyusut nilainya, baik secara fisik maupun secara psikologis bagi pemiliknya. Lebih jauh lagi, mari kita bedah dari sudut pandang psikologi finansial, atau yang dalam ilmu modern disebut sebagai behavioral finance. Rumah adalah pusat kendali mental dari penghuninya. Rumah adalah tempat di mana seseorang membangun rasa aman, rasa percaya, dan pondasi ketenangan batin yang akan ia bawa ke dunia luar. Ketika Anda terbiasa menyimpan uang tunai di sembarang sudut rumah tanpa pencatatan yang jelas, tanpa sistem yang teratur, otak bawah sadar Anda akan merekam sinyal ketidakpastian dan kecemasan setiap kali Anda melintasi tempat penyimpanan tersebut. Setiap kali Anda lupa di mana meletakkan uang tersebut, atau ketika Anda merasa khawatir uang itu akan ditemukan oleh orang lain, dicuri oleh tangan-tangan jahil, atau rusak karena kelembapan dan gigitan serangga, hormon stres di dalam tubuh Anda, yaitu kortisol, akan melonjak naik secara diam-diam. Stres finansial tingkat rendah yang konstan dan berkepanjangan ini membuat pikiran Anda menjadi tidak tenang, mudah curiga pada anggota keluarga sendiri, mudah tersulut emosi karena hal-hal sepele, dan kehilangan fokus dalam mencari peluang rezeki baru di luar sana. Bagaimana mungkin seseorang bisa berpikir jernih untuk mengembangkan usaha, merintis bisnis baru, atau mengambil keputusan finansial yang cerdas, jika setiap hari pikirannya tersita oleh rasa cemas memikirkan uang simpanan di bawah kasur yang rawan hilang, rawan basah, atau rawan rusak dimakan usia? Energi mental yang seharusnya digunakan untuk berpikir kreatif, berinovasi, dan menjemput peluang, justru habis terkuras hanya untuk mengkhawatirkan selembar kertas yang tersembunyi di sudut rumah. Kebiasaan menyembunyikan uang di tempat yang tidak aman adalah manifestasi nyata dari ketakutan bawah sadar terhadap kemiskinan itu sendiri. Secara tidak langsung, tindakan tersebut adalah pengakuan diam-diam bahwa kita tidak percaya pada kemampuan diri sendiri untuk menghasilkan lebih banyak, sehingga kita merasa perlu menyembunyikan yang sedikit itu jauh-jauh dari jangkauan siapapun, termasuk dari diri kita sendiri. Dampak kehancuran finansial dari kesalahan menyimpan uang ini juga sangat nyata jika dilihat dari hukum perputaran ekonomi mikro. Uang yang disimpan diam-diam di tempat tersembunyi mengalami apa yang bisa kita sebut sebagai penurunan nilai secara psikologis dan fisik secara bersamaan. Secara fisik, uang kertas yang ditaruh di tempat lembab akan rusak, berjamur, digerogoti rayap, atau hancur dimakan usia, yang artinya harta Anda musnah begitu saja tanpa memberikan manfaat apapun bagi kehidupan Anda maupun keluarga Anda. Bayangkan betapa menyesakkan dada ketika bertahun-tahun menabung sedikit demi sedikit, mengumpulkan lembar demi lembar dengan keringat dan pengorbanan, namun pada akhirnya hancur begitu saja hanya karena disimpan di tempat yang salah. Secara psikologis, uang yang disembunyikan dari peredaran mengajarkan mentalitas kelangkaan atau yang dalam istilah modern disebut scarcity mindset. Anda menjadi pribadi yang sangat ketakutan membelanjakan uang untuk kebutuhan yang esensial, menahan diri secara berlebihan hingga mengorbankan kesehatan dan kebahagiaan. Namun di saat yang sama justru ceroboh dalam menempatkannya di tempat yang berisiko tinggi. Ini adalah sebuah paradoks yang menyedihkan. Pelit terhadap diri sendiri, namun boros terhadap risiko kehilangan. Keuangan yang hancur dan rezeki yang seret seringkali bukan disebabkan oleh kutukan, guna-guna, atau nasib sial yang diturunkan dari leluhur, melainkan akibat dari akumulasi kebiasaan buruk dalam memperlakukan dan mengelola titipan harta yang diamanahkan kepada kita. Setiap keping uang yang kita pegang adalah hasil dari waktu, tenaga, dan pikiran yang telah kita korbankan. Sudah sepantasnya kita memperlakukannya dengan penuh penghormatan, bukan dengan kecerobohan yang berujung penyesalan. Mari kita perdalam pemahaman ini dengan melihat bagaimana pola penyimpanan harta membentuk garis nasib kekayaan seseorang dalam jangka panjang. Dalam ilmu manajemen aset, sebuah tempat tinggal seharusnya menjadi basis keamanan yang menenangkan, tempat berlindung dari hiruk-pikuk dunia luar,
bukan berubah fungsi menjadi brankas darurat yang berantakan dan penuh kecemasan tersembunyi di setiap sudutnya. Ketika sebuah keluarga membiarkan uang tunai bertebaran di berbagai tempat tersembunyi tanpa sistem perbankan atau pencatatan yang transparan, maka secara otomatis kontrol atas keuangan tersebut menjadi hilang sepenuhnya. Tidak ada yang benar-benar tahu berapa jumlah total kekayaan yang dimiliki, tidak ada yang bisa merencanakan masa depan dengan data yang jelas, dan tidak ada yang bisa mengevaluasi apakah pengeluaran selama ini sudah sesuai dengan kemampuan atau justru sudah melampaui batas. Mereka mengira bahwa dengan menyembunyikan uang di bawah bantal, di dalam lemari tua, atau di balik foto keluarga yang tergantung di dinding, mereka sedang mengamankan masa depan dengan cara yang bijaksana. Padahal, dunia modern menuntut sistem yang teratur, transparan, dan higienis dalam memperlakukan instrumen keuangan apapun bentuknya. Ketidakteraturan dalam menyimpan uang mencerminkan kekacauan dalam manajemen hidup secara keseluruhan, yang pada akhirnya mengundang masalah demi masalah finansial datang bertubi-tubi tanpa henti. Sebuah rumah tangga yang sehat secara finansial biasanya memiliki ciri-ciri yang sangat mudah dikenali. Ada pencatatan pemasukan dan pengeluaran yang jelas, ada pembagian pos-pos keuangan untuk kebutuhan pokok, tabungan, dan dana darurat, serta ada keterbukaan antar anggota keluarga mengenai kondisi finansial yang sebenarnya. Sebaliknya, rumah tangga yang rapuh secara finansial biasanya justru memiliki kebiasaan menyembunyikan uang dari pasangan, dari anak, bahkan dari diri sendiri, seolah-olah uang adalah rahasia besar yang harus dijaga mati-matian. Bayangkan sebuah skenario nyata yang sering terjadi di tengah masyarakat kita, sebuah kisah yang mungkin terasa akrab di telinga Anda karena pernah Anda dengar dari tetangga, saudara, atau bahkan Anda alami sendiri. Seorang kepala keluarga atau seorang lansia menabung sedikit demi sedikit dari hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun, lalu menyembunyikannya di sudut-sudut rumah yang dianggap paling rahasia dan paling aman menurut keyakinannya sendiri. Karena tidak ditaruh di tempat yang aman atau dilembagakan dalam sistem keuangan yang benar, suatu hari terjadi musibah kecil yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Entah itu rumah bocor saat musim hujan yang membuat uang tersebut basah kuyup dan hancur tak berbentuk. Entah itu kebakaran kecil yang melalap seisi rumah. Atau bahkan hilang karena luput dari pengawasan dan lupa di mana tempat persisnya ia menyimpan uang tersebut. Seketika itu juga, kerja keras bertahun-tahun lenyap dalam sekejap mata, tanpa sempat dinikmati, tanpa sempat dimanfaatkan untuk hal-hal yang berarti. Trauma psikologis akibat kejadian tersebut langsung menghantam mental mereka dengan keras, memicu keputusasaan yang mendalam, menimbulkan rasa penyesalan yang berkepanjangan, dan membuat mereka merasa hidupnya sial terus-menerus, seolah-olah semesta tidak pernah berpihak kepada mereka. Padahal, jika kita mau jujur dan berkaca dengan hati yang jernih, akar masalahnya bukan pada kesialan takdir atau kutukan leluhur, melainkan pada kurangnya literasi finansial dan kedisiplinan dalam mengelola tempat penyimpanan harta benda yang aman dan rasional. Penyesalan yang datang di kemudian hari sesungguhnya bisa dicegah sejak awal, apabila kita mau belajar dan membuka diri terhadap cara-cara pengelolaan keuangan yang lebih modern dan lebih aman. Para leluhur kita di masa lalu tentu belum mengenal sistem perbankan modern, instrumen investasi, aplikasi dompet digital, atau manajemen risiko finansial berbasis teknologi seperti yang kita nikmati sekarang. Namun demikian, mereka memiliki kearifan empiris yang luar biasa tajam dalam mengamati perilaku manusia dari generasi ke generasi. Mereka menyadari, melalui pengamatan panjang selama bertahun-tahun, bahwa orang yang suka menyembunyikan uang secara sembarangan di dalam rumah cenderung hidup dalam ketakutan yang konstan, pelit pada diri sendiri hingga mengorbankan kualitas hidupnya, mudah tertipu oleh diri sendiri karena tidak memiliki catatan yang jelas, dan akhirnya malah berujung pada kebangkrutan karena salah mengelola harta yang sudah susah payah dikumpulkan. Karena masyarakat masa lalu lebih mudah memahami peringatan jika disampaikan melalui batasan-batasan moral, cerita rakyat, atau isyarat-isyarat ketat yang bernuansa mistis, maka lahirlah berbagai pantangan seputar penyimpanan harta di rumah yang kita kenal hingga hari ini. Pesan tersebut sebenarnya bertujuan mulia, yaitu agar masyarakat belajar transparan, tertib, dan rasional dalam memperlakukan uang, bukan malah menimbunnya di tempat-tempat kotor, gelap, dan berbahaya tanpa perhitungan yang matang. Jika kita renungkan lebih dalam,
Sesungguhnya nasihat-nasihat leluhur tersebut adalah bentuk kasih sayang yang dibungkus dengan bahasa yang sesuai dengan zamannya. Mereka tidak memiliki istilah manajemen risiko atau diversifikasi aset, sehingga mereka menyampaikannya melalui pantangan dan kepercayaan yang lebih mudah dipahami dan lebih mudah diingat oleh masyarakat pada masanya. Ketika kita berbicara tentang aliran rezeki, banyak orang salah kaprah mengira bahwa rezeki itu semata-mata soal seberapa banyak uang yang masuk ke tangan kita setiap bulannya. Padahal, inti dari keberkahan rezeki terletak pada seberapa bijak kita mengelola, menempatkan, dan memutar uang tersebut agar memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita. Uang adalah energi yang menuntut tanggung jawab dari pemiliknya. Ia tidak akan pernah merasa nyaman tinggal di tempat yang penuh dengan kecemasan, ketidakteraturan, dan risiko kerusakan yang tinggi. Ibarat seorang tamu terhormat yang diundang ke rumah kita, uang akan betah tinggal jika kita menyediakan tempat yang layak, bersih, dan terawat. Sebaliknya, ia akan cepat pergi dan enggan kembali jika kita memperlakukannya dengan sembarangan. Coba perhatikan bagaimana cara orang-orang sukses atau para pengelola keuangan yang cerdas memperlakukan aset mereka. Mereka selalu menempatkan dana pada instrumen yang jelas, aman, bersih, dan terpantau pengeluarannya secara berkala. Mereka memiliki catatan yang rapi, memiliki rencana jangka pendek dan jangka panjang, serta memiliki kebiasaan mengevaluasi kondisi finansial mereka secara rutin, tanpa menunda-nunda atau menghindarinya karena rasa malas atau takut menghadapi kenyataan. Bagi mereka, memperlakukan uang dengan disiplin tinggi adalah bentuk penghormatan nyata terhadap kerja keras yang telah mereka lakukan di masa lalu. Mereka memahami bahwa setiap rupiah yang mereka hasilkan adalah representasi dari waktu hidup mereka yang tidak akan pernah bisa kembali, sehingga sudah sepantasnya diperlakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Mari kita lanjutkan penjelajahan logika ini ke dalam lapisan yang lebih mendalam agar kesadaran Anda terbuka secara menyeluruh. Pernahkah Anda menyadari bahwa kebiasaan menyimpan uang secara sembunyi-sembunyi di dalam rumah seringkali memicu kecurigaan antar anggota keluarga, bahkan di antara orang-orang yang seharusnya paling saling percaya satu sama lain? Ketika terjadi kehilangan atau salah taruh, tuduhan-tuduhan kecil mulai dilayangkan, saling curiga mulai tumbuh subur, suasana rumah menjadi panas dan tegang, dan keharmonisan keluarga perlahan-lahan hancur tanpa disadari. Anak mencurigai orang tua, suami mencurigai istri, bahkan saudara kandung bisa saling menuduh hanya karena selembar uang yang hilang entah kemana akibat tempat penyimpanan yang tidak jelas dan tidak transparan. Dalam ilmu psikologi sosial, transparansi finansial di dalam rumah tangga adalah fondasi utama terciptanya ketenangan batin dan kepercayaan yang kokoh antar anggota keluarga. Menyembunyikan uang di tempat-tempat aneh justru menciptakan dinding pemisah emosional yang membuat rumah terasa asing bagi penghuninya sendiri, seolah-olah setiap sudut rumah menyimpan rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Di usia senja yang seharusnya diisi dengan kedamaian, rasa saling percaya, dan kenangan indah bersama keluarga tercinta, Anda justru tersiksa oleh rasa curiga dan kekhawatiran berlebihan terhadap harta simpanan Anda sendiri. Betapa menyedihkan jika masa-masa yang seharusnya penuh dengan syukur dan kebersamaan, justru dipenuhi dengan kecemasan yang sesungguhnya bisa dihindari sejak awal. Oleh karena itu, jika saat ini Anda merasa bahwa keuangan keluarga Anda sedang berada di ambang kehancuran, hutang melilit di mana-mana tanpa tahu kapan bisa lunas, tabungan ludes tanpa sebab yang jelas, dan rezeki terasa macet total meskipun sudah bekerja keras setiap hari, jangan terburu-buru menyalahkan nasib sial, kutukan, atau mencari jalan pintas yang tidak masuk akal dan justru bisa merugikan Anda lebih jauh. Mulailah dengan mengevaluasi kembali bagaimana cara Anda selama ini memperlakukan dan menyimpan uang di dalam rumah. Duduklah sejenak, tenangkan pikiran, dan tanyakan pada diri sendiri dengan jujur. Apakah selama ini saya sudah cukup disiplin dalam mencatat pemasukan dan pengeluaran? Apakah tempat penyimpanan uang saya sudah cukup aman, bersih, dan terpantau? Apakah saya sudah cukup terbuka dengan pasangan atau keluarga mengenai kondisi keuangan yang sebenarnya? Rapikan tempat penyimpanan harta Anda satu persatu, mulai dari hal-hal kecil. Gunakan sistem perbankan yang aman dan terpercaya. Manfaatkan layanan tabungan yang menawarkan perlindungan dan kemudahan pemantauan.
atau jika memang harus menyimpan sebagian uang tunai di rumah, gunakan wadah yang benar-benar higienis, kering, dan terkontrol dengan baik, jauh dari kelembapan dan jangkauan hama. Lepaskan juga kecemasan berlebihan yang selama ini membebani pikiran Anda setiap kali memikirkan uang simpanan tersebut. Latih diri Anda untuk lebih terbuka, lebih tertib, dan lebih rasional dalam memandang harta benda. Rasakan bagaimana perubahan mental dalam mengelola keuangan ini secara perlahan-lahan akan menjernihkan batin Anda, mengembalikan fokus yang sempat hilang, dan membuka jalan bagi kelimpahan rezeki yang lebih tenang, lebih stabil, dan lebih barokah bagi seluruh anggota keluarga. Selain merapikan tempat penyimpanan, penting juga bagi kita untuk membangun kebiasaan baru yang mendukung kesehatan finansial jangka panjang. Mulailah membiasakan diri mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran, sekecil apapun nilainya, karena dari catatan kecil itulah kita bisa melihat pola hidup kita yang sebenarnya. Banyak orang terkejut ketika mulai mencatat pengeluaran mereka, karena ternyata ada begitu banyak kebocoran kecil yang selama ini tidak disadari. Namun jika diakumulasikan dalam setahun jumlahnya bisa sangat signifikan. Selanjutnya, biasakan diri untuk memisahkan uang berdasarkan fungsinya. Ada pos untuk kebutuhan pokok sehari-hari, ada pos untuk tabungan masa depan, ada pos untuk dana darurat yang hanya digunakan dalam kondisi mendesak, dan ada pula pos untuk kebutuhan sosial seperti membantu sesama atau bersedekah. Dengan memisahkan pos-pos ini secara jelas, pikiran kita menjadi lebih tenang karena kita tahu persis untuk apa setiap rupiah yang kita miliki dialokasikan. Jangan lupa pula untuk melibatkan seluruh anggota keluarga dalam perbincangan mengenai kondisi keuangan, sesuai dengan usia dan tingkat pemahaman masing-masing. Keterbukaan ini bukan berarti kita harus membeberkan semua rincian angka kepada anak-anak yang masih kecil. Namun setidaknya kita bisa menanamkan nilai-nilai kejujuran dan kedisiplinan finansial sejak dini, agar kelak mereka tumbuh menjadi pribadi yang bijak dalam mengelola harta. Sahabatku, pantangan dan peringatan leluhur tentang cara menyimpan harta di dalam rumah bukanlah sebuah tahayul semata yang bertujuan menakut-nakuti kita tanpa alasan yang jelas. Itu adalah bentuk kearifan lokal yang diwariskan dengan penuh kasih sayang, agar kita senantiasa cerdas, tertib, dan rasional dalam menjaga hasil keringat kita sendiri, serta menghormati jerih payah yang telah kita curahkan untuk mengumpulkannya. Rezeki yang berkah tidak akan pernah mau bertahan lama di tempat yang penuh dengan kekacauan mental dan ketidakteraturan sistem penyimpanan. Ia akan mencari jalan untuk mengalir ke tempat-tempat yang lebih tertata, lebih tenang, dan lebih penuh dengan rasa syukur. Dengan merapikan cara Anda mengelola harta, sesungguhnya Anda sedang membersihkan diri dari belenggu ketakutan dan kemiskinan pikiran yang selama ini menghambat langkah Anda menuju kehidupan yang lebih baik. Semoga renungan hari ini bisa menjadi titik awal perubahan bagi Anda dan keluarga, membuka mata hati untuk melihat kembali kebiasaan-kebiasaan kecil yang selama ini luput dari perhatian, namun ternyata membawa dampak besar bagi perjalanan hidup kita. Jangan pernah merasa terlambat untuk berbenah, karena setiap langkah kecil menuju keteraturan adalah langkah besar menuju kemakmuran yang sesungguhnya. Sampai jumpa kembali di renungan saluran refleksi kehidupan pada episode selanjutnya. Hiduplah dengan teratur, kelola keuanganmu dengan bijak, jaga keharmonisan dengan keluarga melalui keterbukaan, dan biarkan kemakmuran sejati datang menghampirimu tanpa rasa cemas, tanpa rasa curiga, dan tanpa beban pikiran yang tidak perlu. Salam damai dan sejahtera untuk kita semua.